Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Sampai berjumpa kembali dalam rangka perkuliahan manajemen proyek sistem informasi yang ketiga, yang mungkin ini recordingnya harusnya di minggu lalu di tanggal 30 Oktober 2024, namun menyusul karena materinya sudah disampaikan ya di minggu lalu. Namun ini adalah recording mungkin untuk penjelasan dari apa materi yang sudah diberikan di pertemuan selanjutnya ya. Di pertemuan ketiga kali ini kita akan membahas tentang kerangka dari manajemen proyek ya. Jadi nanti kita akan membahas bagaimana kerangkanya, kemudian ada tentunya nanti ada apa ya di awal dia akan disinggung terkait definisi, kemudian nanti ada proses-prosesnya, kemudian bagaimana kerangka kerjanya, manfaat dan juga batas project dan metodologi apa, kemudian knowledge area ya yang perlu kita ketahui toolsnya, kemudian berbagai asosiasi atau sertifikasi nanti dan ya nanti apa ya sebenarnya yang kita bisa tarik sebagai kesimpulan dari apa pertemuan ketiga ini guys. Next, ini adalah manajemen proyek ya. Saya akan membahas dulu mungkin sedikit. Ini berkali-kali disinggung ya di pertemuan satu 2 ya. Manajemen proyek yaitu sebuah proses mencakup penerapan pengetahuan, keterampilan, ada perangkatnya, dan juga teknik tertentu untuk memenuhi kebutuhan atau tujuan dari sebuah proyek. Artinya, jadi dalam konteks manajemen proyek kita tidak hanya melihat apa tugas-tugas yang perlu dilakukan ya, tapi juga fokus pada bagaimana tugas tersebut bisa diselesaikan secara efektif. Disinilah pentingnya pengetahuan ya, ada pengetahuan, perlunya juga keterampilan yang tentunya harus terstandarisasi gitu ya dalam proyek apa dalam praktek manajemen proyek tadi. Kemudian kalau di kita tahu ya ada 4 pilar utama kan manajemen proyek itu ya. Ada scope, kemudian ada quality, 4 pilar itu ya. Kemudian ada time, dan juga ada cost ya. Ini ada 4 pilar tadi ya. 4 pilar. Nah, kalau scope berarti ini ruang lingkup ya. Apa saja harus yang dicapai. Kemudian quality, ini standar atau spesifikasi yang harus dipenuhi. Time, ini waktu atau durasi batas yang disediakan oleh proyek. Kemudian biayanya, cost-nya. Berapa budget yang disediakan dalam proyeknya. Jadi di sini manajemen proyek yaitu adalah seni sekaligus ilmu dalam memimpin gitu ya, serta mengkoordinasi sumber daya untuk mencapai tujuan dalam lingkup kualitas waktu dan biaya tertentu. Jadi untuk mencakup 4 pilar tadi ya gitu. Ya, di sini ada ya pemahaman teknis ya, perencanaannya ada, kemudian kemampuan untuk memimpin itu harus ada ya. Ya kita harus menggunakan teknik yang tentunya terstruktur dan datanya terukurat ya untuk pengelolaan semua elemen di dalam proyek tadi. Dan pada saat yang sama ya manajemen proyek ini juga memerlukan apa keterampilan ya tadi ya, komunikasi komunikasi interpersonal, kemudian solving problem untuk menjaga agar tim di dalam proyek ini tetap terkoordinasi dan juga termotivasi. Kemudian dari sisi pendekatan ya, kalau pendekatan ini ya, ini ada macam-macam ya. Dalam mengelola proyek kita bisa memilih beberapa pendekatan manajemen yang tentunya ini sudah jadi best practice, efektif, sering digunakan di industri. Ada PMBOK, kemudian ada Prince2, dan ada juga di IN 69901 ya, atau di 69901. Mungkin ini dia akan
bahas di pertemuan selanjutnya untuk lebih dalam ya. Kalau intinya kalau PMBOK ini produk apa project management body of knowledge, project management body of knowledge. Kalau yang ini panduan yang standar ya dikeluarkan oleh PMI gitu ya, PMI, Project Management Institute. Ininya standar praktek yang terbaik dalam manajemen proyek bisa di berbagai sektor ya. Ini tuh nanti ada tahap-tahapannya ya. Nanti mungkin di next meeting, apa next meet kita akan apa bahas PMBOK ya. Ada inisiasi, nanti ada planning, ada eksekusi, ada controlling, atau monitoring, dan juga closing. Biasanya PMBOK cakupannya 5 tadi ya. Kemudian nanti PMBOK ini fokusnya ya pada pendekatannya terstruktur. Dan di mana si proyek itu dibagi menjadi tahapan yang clear supaya memudahkan apa pengendaliannya proyeknya ya, monitoringnya. Kalau Prince ini apa ya singkatannya Project in Control Environment ya, Project in Control Environment. Metodologinya di Eropa biasanya yang fokusnya pada kontrol yang ketat dalam setiap proyek. Jadi controllingnya yang ketat gitu ya. Prince 2 ini menggabungkan prinsip-prinsip manajemen proyek dengan praktiknya itu fokusnya itu pada proyek itu dibagi-bagi menjadi beberapa fase yang terkendali, kemudian apa penggunaan produknya itu sebagai hasil yang terukur setiap tahapan, dan juga adanya kejelasan tanggung jawab antara manajer proyek sama stakeholder ya itu. Biasanya tiga, tiga apa tiga fokus utama itu seperti itu. Nah kalau si Prince tuh ini cocok untuk proyek-proyek dengan skala besar, melibatkan banyak pihak karena pendekatannya dia based on control and process secara formal gitu ya, Prince. Kemudian ada juga DIN 69901 ya atau DIN 69901, ini standar manajemen proyek asalnya dari Jerman yang dia memberikan apa guide secara rinci mengenai tata kelola proyek, terutama sektor industri dan teknologi. Nah, standar DIN ini fokus pada prinsip yang terstruktur, operasionalnya jelas, dan juga bisa memberikan arahan tentang bagaimana mengelola waktu, sumber daya, dan risk dalam proyek teknologi. Nah, eh, bedanya sama PMBOK yang DIN ini lebih spesifik dan mendalam gitu ya, lebih deep dive dalam segi aturan-aturan serta instruksi yang diterapkannya sehingga ya lumayan bermanfaat dengan proyek-proyek dengan elemen teknis yang sangat tinggi. Ini cocok di IN 6991 ya 69901. Jadi secara ringkas, manajemen proyek itu seni tadi ya, ilmu untuk apa dalam memimpin gitu ya, mengoordinasi, mengelola sumber daya dalam hal lingkup, kualitas, waktu, biaya. Sehingga nanti dari sini seorang manajer proyek harus mampu mengkoordinasi tim, memastikan setiap anggota tahu apa yang harus dilakukan, kapan selesainya, bagaimana mereka kontribut gitu ya, kontribut terhadap karena kontribusi mereka akan mempengaruhi keseluruhan proyek gitu ya. Selain itu, manajer proyek juga perlu menghandle challenge setiap perubahan di dalam ruang lingkup. Kemudian adanya juga mungkin ada keterbatasan resource serta risiko-risiko yang bisa saja muncul selama pelaksanaan proyek. Jadi secara keseluruhan dengan pendekatan tadi ya ada tiga tadi, dengan pendekatan yang tepat dan menerapkan prinsip-prinsipnya secara efektif, si manajer proyek bisa mengoptimalkan sumber daya yang tersedia untuk mencapai hasil yang memuaskan sesuai dengan apa sasaran yang ditetapkan ya. Kemudian ini proses-prosesnya ya, manajemen proyek ini mirip yang tadi ada dalam PMBOK ya. eh Mari kita lihat setiap tahapannya ya. Ini ada inisiasi, perencanaan, pelaksanaan, pengontrolan, dan penutupan. Yang pertama ini si inisiasi ya. Inisiasi ini adalah langkah awal untuk memulai kita proyek. Di inisiasi ini fokusnya adalah kita mendefinisikan tujuannya proyek itu ya. Tujuan proyek itu apa gitu ya. Kemudian apa kita melakukan feasibility study ya, FS ya,
studi kelayakan, dan juga ada project charter ya. Kalau mengidentifikasi tujuan, intinya ya ini kita menetapkan spesifik goals yang ingin dicapai. Misalnya, apakah proyeknya bertujuan untuk efisiensi operasional, atau mau menciptakan produk baru, atau apakah kita mau update infrastruktur IT atau apa gitu ya. Jadi kita identifikasi dulu tujuannya apa. Setelah itu kita bikin feasibility study untuk menilai apakah proyek bisa dijalankan berdasarkan resource, kemudian berdasarkan cost, dan juga waktu yang disediakan. Dan yang terakhir adalah project charter atau piagam project ya. Biasanya ini itu adalah dokumen resmi yang memberikan wewenang pada si manajer proyek untuk memulai. Jadi nanti ada mencakup tujuannya, skopnya, dan juga batasan-batasan proyek. Biasanya nanti dituangkan dalam project charter. Jadi tahap inisiasi ini penting untuk menetapkan dasar atau fondasi yang kuat agar proyek berjalan sesuai yang diharapkan ya inisiasi. Kemudian tahap yang kedua yaitu planning atau perencanaan. Nah, di perencanaan ini adalah sebuah proses untuk mendetailkan plan atau tindakan yang harus diambil untuk mencapai tujuan. Ya, ini adalah tahap krusial karena keputusan pada tahap ini akan menentukan bagaimana nanti proyek itu akan dijalankan. Ini macam-macam ya, kita menentukan scope gitu ya, kemudian juga menentukan apa schedule-nya, kemudian ada budget plan gitu ya, budget, kemudian ada risk identification gitu ya, kemudian ada juga bagaimana nanti komunikasinya ya, communication plan. Jadi di sini macam-macam ya, ada proses-prosesnya, ada scope, menentukan scope ya, artinya kita mendefinisikan secara rinci apa saja yang masuk ke dalam proyek, batasan-batasan yang harus kita ikuti. Nah, biasanya nanti ada dalam dokumen ruang lingkup proyek ya, scope ini. Kemudian setelah dibikin scope-nya, kita schedulekan atau bikin timeline, membuat rencana waktu untuk mencakup keseluruhan tugas utama proyek dan tenggat waktunya ya. Eh, Toolsnya banyak, bisa Gantt, bisa PERT gitu ya. Untuk visualisasi jadwal ya, ada macam-macam, ada Gantt chart, PERT chart, dan lain-lain. Kemudian ada budget ini gitu ya. Budget ini untuk menyusun tentunya anggaran ya proyek. Biasanya nanti berdasarkan estimasi biaya dari setiap pekerjaan atau tas ya, dan juga resource yang diperlukan. Kemudian risk identification. Ini mengidentifikasi risiko-risiko yang mungkin terjadi dan membuat apa kita harus memitigasi strateginya apa untuk menanggulangi risiko-risiko yang terjadi atau untuk meminimalkan dampak yang mungkin muncul gitu ya. Kemudian adanya communication plan gitu ya, menyusun rencana bagaimana nanti komunikasinya akan dilakukan atau untuk koordinasi dalam proyek. Siapa aja yang harus dihubungi dalam keadaan emergensi atau bagaimana nanti pelaporannya akan dilakukan. Nah, jadi eh, keseluruhan ini planning ini berguna untuk memberikan arah dan struktur yang jelas sehingga proyek bisa berjalan baik dan resiko-resikonya bisa diminimalkan. Kemudian eksekusi ya, setelah di planning ya udah eksekusi. Ini adalah tahap di mana rencana yang sudah dibuat dalam perencanaan mulai diaplikasikan ya, diterapkan. Tugas-tugas proyek mulai dikerjakan sesuai schedule. Kemudian resource-resource-nya mulai dialokasikan secara real. Tujuannya adalah untuk menghasilkan deliverable atau output dari hasil yang sesuai dengan persyaratan dan spek yang sudah ditetapkan di planning tadi gitu ya. Di sini tuh ada tim manajemen, kemudian ada resource management, kemudian ada communication execution, ada juga problem solving ya. Ah, di sini pengelolaan tim ya, memastikan kalau setiap anggota tim itu punya pemahaman yang jelas, tugas tanggung jawab mereka, eh,
Sebenarnya mereka itu didorong untuk bekerja supaya efektif. Ya. Ini tim manajemen. Kemudian resource, ini memanajemen resource, mengalokasikan resource, baik itu manusianya, materialnya, dan juga mungkin perangkat teknologi, gitu ya, sesuai dengan kebutuhan. Communication execution, ya, menyampaikan informasi yang tentunya relevan kepada pihak-pihak yang terlibat, baik pun nanti ini di internal maupun eksternal, dan terakhir ini problem solving, menyelesaikan masalah yang muncul selama proyek. Dan tentunya manajer proyek harus responsif cepat gitu ya, menemukan solusi agar proyek tidak terganggu gitu. Dalam tahap pelaksanaan ini ya tentunya koordinasinya harus efektif ya, karena penting supaya proyeknya berjalan sesuai rencana dan tidak mengalami delay ataupun pembengkakan biaya ya. Terakhir pengontrolan ya. Pengontrolan ini ya proses yang jalannya paralel dengan pelaksanaannya ya. Biasanya ini paralel dengan pelaksanaan. Tahap ini tujuan untuk make sure bahwa proyek itu berjalan sesuai rencana yang udah dibuat. Di tahap ini tuh pengontrolan ini semua aspek di proyek itu dipantau, dimonitor ya, untuk memastikan bahwa mereka tetap sesuai dengan tujuan dan target yang telah ditetapkan. Tentunya ini ada apa performance measurement gitu ya, ada juga risk manajemennya, kemudian ada quality control, dan ada change manajemennya. Ya, pengukuran kinerja atau performa measurement, jadi membandingkan hasil aktual dengan rencana. Ya, seringkali kita misalnya pakai KPI gitu ya untuk apa indikatornya gitu ya, atau indikator kinerja utama supaya apa pencapaian milestone dan variansi biaya itu kelihatan gitu ya, diukur dengan KPI. Kemudian ada juga risk manajemennya, jadi apa tindakan-tindakan untuk mengelola atau memitigasi resiko yang udah diidentifikasi dan apa sih yang baru muncul gitu ya. Kemudian ada QC atau kualitas kontrolnya untuk memastikan kalau hasil dari setiap fase itu sesuai standar atau yang ditetapkan. Kemudian kalau change management itu mengelola perubahan-perubahan yang terjadi pada fase project gitu ya. Seperti perubahan lingkup atau scope gitu ya. Mungkin berubah, biaya mungkin ada apa perubahan atau schedule. Jadi memastikan setiap perubahan itu diintegrasikan secara efektif dalam rencananya gitu ya. Nah, dengan proses pengontrolan yang ketat, manajer proyek bisa segera mengidentifikasi dan segera dia mengatasi kalau ada deviasi atau ya masalah-masalah yang mungkin terjadi. Menjaga proyeknya tetap on track sesuai yang telah direncanakan. Yang terakhir yaitu penutupan atau closing. Ya, tahap penutupan ini fase akhir dari proyek. Semua tugas itu aktivitas yang terkait proyek diselesaikan, dievaluasi, lalu diarsipkan. Nah, penutupan proyek ini ya ada yang sifatnya penyelesaian administratif, laporan akhir proyek gitu ya, dokumennya diselesaikan, kemudian ya semua pihak yang terlibat itu artinya satisfy dengan hasil akhir gitu ya. Nanti di sini ada project acceptance ya, kemudian ada project evaluation, di sini juga ada final documentationnya, dan juga ada tim disbanding ya, atau pembubaran tim ya. Sini penerimaan project gitu ya, project acceptance ini untuk memastikan kalau semua deliverable itu sudah diserahkan dan diterima oleh semua pemangku kepentingan sesuai spesifikasi. Kemudian project evaluation ini mengevaluasi proyek secara keseluruhan untuk mengidentifikasi pelajarannya apa yang bisa dipetik dari keberhasilannya maupun tantangan yang dihadapi. Kemudian final documentation, dokumentasi akhir ya, laporan akhir untuk mengumpulkan semua dokumen proyek seperti ya laporan keuangan, laporan kinerja, evaluasi risiko untuk diarsipkan sebagai referensi di masa mendatang. Dan yang terakhir adalah tim disbanding atau pembubaran tim untuk mengakhiri hubungan kerja dengan tim proyek atau mengalihkan mereka ke proyek lain serta memberikan apresiasi atas ya kontribusi mereka setelah dibubarkan ya. Penutupan ini penting untuk memastikan bahwa proyek benar-benar selesai gitu ya dan setiap pihak yang terlibat mendapatkan hasil yang sesuai dengan harapan. Nah, proses ini juga fungsinya
eh, untuk evaluasi gitu ya, saran evaluasi sehingga si manajer proyek bisa mengidentifikasi hal-hal yang bisa diimprove pada proyek-proyek mendatang. Ya, demikian ya penjelasannya mengenai 5 proses utama dalam manajemen proyek ya. Setiap tahap punya peran yang saling terkait untuk make sure proyek berjalan lancar dari awal sampai akhir. Ya, ya mungkin nanti di sesi berikutnya kita akan lebih dalam menggali aspek-aspek yang lebih spesifik dalam manajemen proyek sistem informasi, termasuk bagaimana cara menerapkan kelima tahapan ini secara efektif dalam proyek yang khusus untuk proyek-proyek yang berbasis teknologi ya, informasi. Kemudian yang selanjutnya adalah kerangka kerja manajemen proyek ya. Eh, kita akan bahas mengenai kerangka kerja di sini ya, kerangka kerja manajemen proyek, terutama peran yang stakeholder atau pemangku kepentingan, kemudian area pengelolaan utama yang menjadi fokus manajemen proyek serta penerapan alat ya pada yang digunakan ya. Jadi nanti stakeholder ini apa atau pemangku kepentingan ini. Jadi biasanya sebelum proyek dimulai, biasanya kan ada berbagai pemangku kepentingan atau stakeholder yang terlibat. Ya bisa individu atau kelompok yang memiliki kepentingan langsung atau tidak langsung pada proyek ya. Nah, si stakeholder ini bisa juga bisa berupa klien gitu ya, atau mungkin manajemen senior atau top manajemen, bisa juga tim di dalam proyek itu juga bagian dari stakeholder atau bahkan masyarakat yang akan kena dampak dari hasil proyek gitu ya. Nah, mereka itu punya kepentingan yang berbeda-beda dalam proyek sehingga penting untuk mengelola harapan ya, manage expectation dan juga komunikasi secara efektif dengan para stakeholder. Nah, proyek didelegasikan ke manajer proyek agar proyek bisa berjalan dengan baik. Biasanya para stakeholder itu akan mendelegasikan tanggung jawab manajemen proyek itu kepada seorang manajer proyek ya atau project manager. Tanggung jawabnya dia untuk memastikan bahwa aspek proyek itu berjalan sesuai rencana dan tujuan yang sudah ditetapkan. Nah, si manajer proyek ini tidak hanya mengelola resource dan waktu ya, tapi juga harus mampu komunikasi sama eh, s- seluruh stakeholder dan juga melaporkan progres. Ya, memastikan bahwa semua harapan itu sudah terpenuhi. Dengan begitu, manajer proyek berperan sebagai penghubung utama antara tim dan stakeholder satu dengan yang lainnya. Ya, itu maksud dari proyek didelegasikan ke manajer proyek. Kemudian dari sisi area pengelolaan ya dalam manajemen proyek. Untuk menjalankan proyek tersebut, manajer proyek eh, dia perlu memperhatikan beberapa area pengelolaannya. Nah, setiap area ini mencakup aspek yang berbeda dalam pengelolaan proyek, namun semuanya saling terkait dan penting ya, semuanya penting untuk mencapai hasil yang optimal ya. Nah, ya tentunya ini ada manajemen scope gitu ya atau lingkup, ada manajemen waktu, ada manajemen biaya, ada manajemen kualitas, kemudian ada manajemen sumber daya manusia atau human resource management gitu ya, ada manajemen komunikasi, manajemen risiko, manajemen pengadaan ya, dan juga manajemen integration. Jadi eh, kalau mau scope ya, ini artinya manajemen yang melibatkan proses untuk menentukan dan juga mendokumentasikan semua pekerjaan yang harus diselesaikan untuk menghasilkan proyek dan diinginkan kan. Nah, si lingkup proyek itu harus jelas di sini dan rinci supaya nanti menghindari apakah ada pekerjaan tambahan yang tidak sesuai rencana atau disebut scope creep ya. Scope creep kalau ya ini biasanya mungkin karena definisi scope awalnya tidak jelas. Ini bisa kalau tidak jelas scope-nya itu bisa mengganggu jadwal dan anggaran ya, tentunya biaya bisa berubah-ubah. Kemudian ada waktu, manajemen waktu.
Nah, ini manajemen waktu mencakup planning, scheduling, dan juga monitoringnya supaya proyek sesuai schedule. Jadi ini nanti mencakup bagaimana menentukan durasi setiap tugas, ya, penjadwalan resource-nya dan juga monitoring progress untuk memastikan bahwa proyek itu tidak ada keterlambatan. Manajemen biaya ini melibatkan proses planning sama ya tadi controlling juga, tapi kepada anggaran proyeknya. Misalnya estimasi biaya, menentukan anggaran dan controlling pengeluaran untuk memastikan proyek itu sesuai dengan anggarannya, gitu ya. Kalau manajemen biaya. Kalau manajemen kualitas ini untuk memastikan proyek memenuhi standar persyaratan yang sudah ditetapkan kualitasnya. Ini mencakup planning kualitasnya, penjaminan mutu ya, dan juga pengendalian mutunya. Kemudian manajemen sumber daya manusia ini ya. Kalau yang ini lebih kepada planning, recruiting, dan juga pengelolaan tim. Nah, manajer proyek itu harus make sure atau memastikan bahwa anggotanya itu memiliki kapabilitas yang diperlukan. Dan juga selain apa memiliki kapabilitas serta bisa kita memotivasi mereka untuk mencapai tujuan dengan efektif, gitu ya, tujuan proyeknya. Terakhir, masih ada ya komunikasi, maaf, masih banyak komunikasi sampai ke integrasi. Ya. Komunikasi, kalau komunikasi itu proses manajemen untuk yang berfokus pada aliran informasi ya antara manajer proyek sama tim, kemudian ada antara stakeholder, termasuk memplanning komunikasi, menyampaikan informasi dan pengelolaan ekspektasi dari para stakeholder. Kalau itu tadi ya manajemen komunikasi. Kemudian manajemen risiko ini untuk mengidentifikasi, menganalisa, menghandle risiko-risiko yang mungkin terdampak pada proyek. Setiap proyek ini pasti memiliki risiko yang berbeda dan manajer proyek juga harus proaktif untuk mengantisipasi dan mengelola risiko untuk meminimalisir dampak. Dan pengadaan ini ya, manajemen pengadaan, proses pembelian atau pengadaan barang atau jasa yang diperlukan dalam proyek ini harus di planning ya, memilih vendor, menegosiasi kontrak, dan juga mengawasi terhadap barang dan jasa yang sudah diadakan tadi ya. Dan terakhir, manajemen integrasi. Ya, ini adalah proses untuk memastikan bahwa aspek-aspek proyek itu berjalan secara koheren dan harmonis ya. Harmonis ya. Ya, mencakup koordinasi antar area pengelolaannya, penyusunan rencana proyeknya, pelaksanaan proyeknya juga closingan dari proyek yang terintegrasi tadi. Nah, setiap apa pengelolaan ini saling berhubungan ya. Misalnya kalau perubahan pada lingkup proyek dapat bisa juga berdampak pada biaya dan waktu, sehingga memerlukan manajemen integrasi keseluruhan ya, agar efektif untuk menjaga keseimbangan. Jadi ini semuanya saling terkait, gitu ya, saling berhubungan. Dan yang terakhir, kerangka kerja yang ketiga, yaitu bagaimana penerapan alat dan teknik dalam setiap area pengetahuan atau knowledge area tadi. Jadi agar dapat mengelola setiap area itu dengan efektif, maka si manajer proyek butuh tools, butuh teknik yang sesuai untuk setiap pengetahuan, setiap area pengetahuan. Nah, beberapa alat teknik yang sering digunakan biasanya kan ada manajemen scope tadi ya, sudah kan tadi ya. Wah, ya ini di sini udah dijelaskan semuanya alat dan tekniknya. Manajemen scope, manajemen waktu, biaya, kualitas, sumber daya, komunikasi, risiko, pengadaan dan integrasi. Nah, setiap apa? Setiap area pengelolaan itu punya toolsnya. Misalnya kalau lingkup kita bisa menggunakan WBS ya, Work Breakdown Structure. Kalau untuk manajemen waktu, kita pakai Critical Path Method atau CPM, atau pakai PERT, Program Evaluation and Review Technique ya, PERT ya, untuk tools-toolsnya ya, nanti kita belajar. Kemudian manajemen biaya, mungkin pakai EVM gitu ya, Evaluation, Earned Value Management, EVM ya. eh Manajemen kualitas ya, tentu kita menggunakan QA, teknik QA atau QC gitu ya. Kemudian manajemen sumber daya manusia biasanya pakai responsibility assignment matrix gitu ya.
Responsibility Assignment Metric, gitu ya, atau RAM atau RACI ya. Kemudian untuk komunikasi kita bisa menggunakan communication plan ataupun apa stakeholder analysis ya, stakeholder analysis, manajemen risiko macam-macam ya, kita bisa pakai SWOT, tahu SWOT ya, strength, weakness, opportunity, and threat ya, untuk mengidentifikasi mengukur dampak risiko, atau bisa pakai risk matrix gitu ya, pakai heat map gitu ya, risk matrix ada risk matrix namanya. Kemudian manajemen pengadaan ini tentu ada dokumen pengadaan, ada vendor selection kriteria, ada juga kontrak manajemen software ya, apapun itu dia punya tools masing-masing, dan manajemen integrasinya ya nanti dihubungkan dengan project manajemen software, misalnya Microsoft Project, Asana, Monday.com, apa ya, Trello, Jira, itu macam-macam ya manajemen atau alat teknik yang kita gunakan untuk mendukung area pengelolaan tadi. Ya, demikianlah kerangka dari manajemen proyek. Jadi mencakup peran stakeholder-nya, area pengelolaannya, serta tools teknik yang digunakan dalam masing-masing area tadi ya. Next, yang ini berikutnya itu manfaat dari manajemen proyek. Apa saja keuntungan yang bisa didapat dari penerapan proyek apa manajemen yang baik, dan mengapa manajemen proyek itu penting? Mari kita bahas poinnya ya, manfaat dari manajemen proyek ya. Yang pertama adalah efisiensi. Efisiensi, optimasi biaya, sumber daya, dan waktu. Nah, manajemen proyek yang baik ini memungkinkan tim untuk supaya kerjanya efisien. Ya, ya efisien ini ada tiga tadi kan ya. Optimasi biaya, sumber daya, dan waktu. Nah, optimasi biaya. Jadi dengan manajemen proyek yang terencana, pengeluaran yang direncanakan dengan rinci dan dikendalikan itu bisa menghindari pemborosan atau biaya tambahan yang tidak diperlukan. Misalnya nih, jika proyek memiliki anggaran sekian, nah manajer proyek bisa memastikan kalau setiap alokasi dana yang digunakan itu sesuai prioritas. Kemudian optimasi resource atau optimasi sumber daya. Sumber daya baik manusia, material, teknologi bisa dialokasikan tepat gitu, dan bisa meminimalisir apa pemborosan dan menghindari penggunaan yang berlebih atau mungkin juga kekurangan sumber daya gitu. Kemudian optimasi waktunya, maaf ini ya, optimasi waktunya itu pengaturan waktu yang baik bisa membantu proyek selesai sesuai jadwal atau mungkin bisa bahkan lebih cepat. Eh, jadi dengan begitu optimasi waktu tadi, perusahaan tidak perlu lagi mengeluarkan biaya tambahan karena keterlambatan dan dapat menghindari konflik jadwal gitu. Jadi secara keseluruhan manajemen proyek yang efektif itu membantu tim mencapai tujuan untuk memanfaatkan sumber daya yang optimal tadi. Kuncinya optimal ya untuk mencapai efisiensi tadi. Itu dari sisi efisiensi. Yang kedua adalah kontrol yang lebih baik atas skop, biaya, dan sumber daya dan waktunya. Nah, kontrol atau monitoring ini adalah salah satu aspek penting dalam manajemen proyek, di mana kalau kita menerapkan proses manajemen proyek, maka manajer proyek itu dapat lebih mudah memantau dan mengendalikan berbagai elemen proyek tadi. Ya, skop, ya yang dikontrolnya itu cost, resource, dan waktu. Nah, kalau skop tadi yang dikontrolnya ya pasti memungkinkan tim untuk menjaga proyeknya tetap dalam skop yang sudah disepakati, mencegah pekerjaan tambahan yang tidak ada tuh dalam rencananya. Ya, kemudian kalau biaya, ya kontrol cost tadi ya manajer proyek membandingkan biaya realnya berapa dengan anggaran yang telah di-planning dan melakukan koreksi jika ada perbedaan yang cukup signifikan. Ya, kemudian resource. Ini kontrol atas resource, memastikan setiap anggota atau perangkat gitu ya yang digunakan proyek itu sesuai kebutuhan tanpa ada yang
terbengkalai atau mungkin juga berlebihan gitu. Kemudian time, jadi mengawasi atas waktu yang membantu nantinya manajer proyek melihat aktual progres proyek dibandingkan dengan jadwal yang direncanakan. Jika ada keterlambatan, tindakan perbaikan apa yang bisa segera dilakukan agar proyek itu bisa berada pada jalurnya gitu ya. Jadi nanti dengan kontrol yang efektif, si manajer proyek dengan cepat bisa mengidentifikasi dan menangani setiap deviasi atau hambatan. Ya, proyek itu tetap berada dalam parameter-parameter yang sudah ditetapkan tadi ya. Kemudian yang ketiga adalah peningkatan kualitas dan produktivitas. Nah, manajemen proyek yang baik berdampak langsung pada peningkatan kualitas dan produktivitas. Jadi dari hasil proyek ini peningkatannya itu ada peningkatan standar kualitas dan juga ada peningkatan kontrol kualitas dan produktivitasnya ya. Standar kualitas. Jadi si manajer proyek itu bisa menetapkan standarnya yang jelas tiap hasil proyek. Memastikan bahwa produk akhir atau layanannya itu memenuhi harapan stakeholder dan standar industrinya. Kemudian proses kontrol kualitasnya, dengan adanya proses kontrol, si manajer proyek bisa memantau kualitas tiap tahapan pekerjaannya dan juga melakukan perbaikan bila diperlukan. Proses ini memungkinkan si proyek menghasilkan tentunya output yang baik, ya kualitasnya baik. Dan kedua yaitu peningkatan produktivitas tim. Ya, anggota tim bisa bekerja lebih fokus, produktif karena mereka tujuannya jelas, alatnya memadai, dan dukungan yang dibutuhkan juga tersedia. Nah, tentunya peningkatan kualitas dan produktivitas ini tidak hanya menghasilkan meningkatkan hasil proyek ya, tapi juga memberikan kepuasan pada pelanggannya ataupun end user ya. Keempat, minimalisir resiko dan koordinasi internal menjadi lebih baik. Ya. Nah, salah satu tujuan utama manajemen proyek itu kan meminimalisir resiko yang mungkin akan muncul selama proyek berlangsung. Risiko bisa berupa keterlambatan, kegagalan teknis, atau anggaran. Ya, ya. eh, Beberapa langkah biasanya dalam manajemen risiko yang efektif tentunya adalah bagaimana kita mengidentifikasi risiko sedari awal proyek itu ya. Dengan mengidentifikasi potensi risiko dari awal, si tim proyek bisa bersiap-siap untuk menghadapi dan membuat strategi mitigasi yang efektif itu apa, gitu ya. Dan tentu setelah diidentifikasi, risikonya dikelola secara berkelanjutan. Selama proyek berlangsung, terus dipantau, dievaluasi risiko yang muncul apa, dan mengimplementasi tindakan pencegahan atau mitigasi yang dibutuhkan. Ya. Selain itu, manajemen proyek juga meningkatkan tadi apa koordinasi internal ya menjadi lebih baik. Dengan adanya struktur komunikasi yang jelas, anggota tim tahu peran dan tanggung jawabnya, itu yang menghindari kebingungan ya untuk dan juga meningkatkan kerjasama, koordinasi yang baik itu meminimalisir miskomunikasi atau kesalahan ya, sehingga proyek bisa jalan lebih lancar, juga hasilnya lebih maksimal. Gitu. Kemudian yang kelima adalah meningkatkan semangat, tanggung jawab, dan loyalitas tim. Ya, manfaat ini penting ya karena mereka itu nanti menentukan keberhasilan jangka panjang, ya, dan akan berdampak secara keseluruhan kepada organisasi atau perusahaan. Ya, beberapa caranya itu dalam meningkatkan aspek ini macam-macam ya. Ada dengan pembagian tugas tentunya harus jelas ya. Terstruktur, jelas, setiap anggota tahu gitu ya perannya. Mereka lebih bertanggung jawab atas pekerjaannya, memahami dampak dan dari kontribusi yang mereka itu terhadap keberhasilan proyek. Kemudian adanya apresiasi gitu ya, memberikan apresiasi, pengakuan atas kontribusinya untuk meningkatkan semangat kerja karena anggotanya merasa dihargai gitu ya. Kemudian ada peningkatan loyalitas dengan komunikasi yang terbuka,
lingkungan kerjanya suportif gitu ya, saling mendukung. Jadi cenderung anggota tim itu akan memiliki loyalitas lebih tinggi terhadap tim. Tim yang semangatnya tinggi, loyalitasnya kuat, cenderung bekerja lebih baik, memiliki motivasi yang tinggi dan mampu dia memberikan hasil yang optimal ya. Jadi secara keseluruhan ini manajemen proyek itu efektif ya, memberikan berbagai manfaat dari sisi efisiensi biaya, waktu, sumber daya, kontrol lebih baik, peningkatan kualitas produktivitas, meminimalkan risiko, meningkatkan koordinasi, motivasi tim. Jadi setiap manfaat ini mendukung kesuksesan proyek dan juga berkontribusi pada keberlanjutan organisasi atau perusahaan. Ya, next. Ini adalah pembatas proyek ya. Jadi ini adalah konsep penting dalam manajemen proyek yang mengacu pada faktor-faktor utama yang harus dikelola dan dijaga balance-nya atau keseimbangannya. Ini sangat krusial karena menentukan keberhasilan dan efisiensi proyek. Ya, ini ada tiga pembatas utama. Kita bahas satu-satu. Eh, Kemudian nanti ada tiga pembatas utama dan empat pembatas ya. Pembatas keempat ini harusnya ya, yaitu ada kualitas, serta menjaganya tadi keseimbangan untuk optimasi target proyek. Nah, dalam manajemen proyek kita mengenal tiga pembatas utama yang sering disebut ini adalah triple constraint ya, triple constraint. Nah, tiga ini nih, scope, time, and cost ya. Scope ini batasan terkait apa yang harus dicapai dari proyek tadi ya. Eh, Lingkup proyeknya didefinisikan untuk menghasilkan proyek yang diinginkan. Environment-nya jelas supaya si manajer proyek itu yakin bahwa proyek itu berjalan sesuai tujuan awal. eh, Lingkup ini ya menentukan batas apa yang masuk, apa yang keluar dari proyek tadi ya, lingkup atau scope. Kemudian waktu ini tentu adalah batasan yang berhubungan dengan durasi untuk menyelesaikan proyek ya. Setiap proyek itu kan ada jadwal yang harus dipatuhi supaya proyeknya tepat waktu. Nanti si manajer proyek itu tanggung jawab untuk memplanning, mengawasi dan menyesuaikan jadwal. Ya, ya termasuk merencanakan tugas-tugasnya, menentukan milestone atau tahapan-tahapannya dan alokasi resource yang efisien. Kemudian biaya. Ini adalah tadi ya anggaran dialokasikan, memastikan kalau proyek itu sesuai cost yang sudah ditetapkan dari biaya tenaga kerjanya, bahan-bahannya, alat, teknologi yang diperlukan itu harus dikelola dengan baik gitu ya, sehingga proyek itu bisa diselesaikan tanpa mengalami pembengkakan anggaran yang tidak diinginkan. Nah, ini yang ketiga pembatas ini memang yang utamanya yang saling berkaitan. Perubahan pada satu pembatas biasanya akan berdampak pada pembatas lainnya. Misalnya, memperluas lingkup proyek, ya kalau skopnya ditambah, akan memerlukan lebih banyak waktu dan biaya. Sementara pemotongan biaya, itu ya, mungkin akan mengharuskan kita harus mempersempit atau mengurangi skop. Atau juga bisa memperpanjang waktu karena ternyata biayanya eh, apa dia potong gitu ya. Ini saling terkait ya. Kalau ada yang dikurangi ditambah akan terkena dampak yang lainnya. Yang terakhir adalah pembatas keempat ya atau empat pembatas. eh Sebagai tambahan dari tiga pembatas utama tadi ya, manajemen proyek itu seringkali menambahkan pembatas yang keempat yaitu kualitas. Atau ya kalau ini kan tiga ya, ditambah tiga plus satu jadi empat constraint tadi ya. Atau constraint keempat itu pembatas ya. Nah, kualitas ini mencakup tingkat kualitas atau keunggulan yang diharapkan dari hasil proyek. Ya, kualitas ukuran untuk memastikan bahwa output proyek itu sesuai standar, baik pemangku kepentingan atau stakeholder maupun standar industrinya tadi ya. Bisa bentuknya akurasi, daya tahan, estetika, atau karakteristik lain, parameter lain yang disepakati sesuai dengan apa yang ditetapkan dari kualitasnya itu diukur dari apa.
Nah, dalam praktiknya memang kualitas ini mempengaruhi dan dipengaruhi oleh tadi, tiga tadi ya. Ya, kualitas ini dipengaruhi oleh tiga tadi, gitu ya. Misalnya jika kualitas produk yang diharapkan lebih tinggi, maka proyek mungkin perlu waktu lebih lama atau biaya lebih besar untuk mencapainya. Nah, sebaliknya jika skopnya dipersempit, ya mungkin kualitasnya di akhir bisa berpengaruh gitu ya. Bisa aja lebih baik atau lebih buruk gitu ya. Nah, dengan memasukkan kualitas sebagai pembatas, manajer proyek memiliki guide yang lebih komprehensif untuk mencapai keseimbangan proyek, sehingga proyek bisa memberikan hasil yang sesuai dengan standar kualitas tanpa melampaui batas waktu yang ditetapkan dan anggarannya yang ditetapkan juga. Yang terakhir adalah keseimbangan, ya, keseimbangan keseluruhan dari ini apa ini dan ini. 3+1 tadi diseimbangkan. Jadi kunci keberhasilan dalam manajemen proyek itu adalah menjaga keseimbangan di antara empat konstren tadi ya, lingkup, waktu, biaya, dan kualitas. Menyeimbangkan tadi itu ya memang tantangan ya, karena penyesuaian satu aspek akan berdampak ke aspek lain. Ya, jadi makanya ini supaya seimbang ini perlu ada namanya membuat prioritas. Prioritas, kemudian ada change management, ya, manajemen perubahan. Kemudian ada mitigasi risiko, kemudian ada optimalisasi resource, ya, kemudian ada komunikasi dengan stakeholder ya. Nah, macam-macam ya. Jadi untuk menjaga keseimbangan itu ada ya beberapa hal yang perlu dilakukan. Membuat prioritas ya tentunya menentukan aspek mana yang paling penting bagi stakeholder. Apakah waktu yang lebih apakah waktu skop yang lebih diprioritaskan yang apa ingin dicapai gitu, yang mana yang ingin di apa didulukan. Kemudian apakah dari sisi waktu itu lebih prioritas daripada biaya, ataukah kualitas yang harus dijaga meskipun waktu atau biaya meningkat? Ya, sebenarnya pemahaman itu penting agar manajer proyek bisa membantu keputusan sejalan dengan harapan stakeholder. Kemudian selama proyek berlangsung, perubahan ini ya memang tidak bisa dihindari. Misalnya penambahan lingkup, berdampak pada biaya, waktu, atau kualitas. Ya, di sini manajer proyek harus melakukan pengelolaan perubahan dengan baik ya, atau change management tadi ya. Kemudian mitigasi risiko, yang ini, mitigasi risiko tadi ya, risiko yang diantisipasi yang bisa menyebabkan ketidakseimbangan dalam constraint atau pembatas proyek. Kemudian dioptimalisasi sumber daya manusianya secara efektif dan efisien supaya proyek berjalan tanpa mengorbankan kualitas, meskipun ada batasan biaya atau waktu. Kemudian ada komunikasi dengan stakeholder. Komunikasi yang terbuka, terus-menerus, itu adalah kunci untuk menjaga keseimbangan. Komunikasinya itu proaktif, sehingga si manajer proyek bisa menyesuaikan harapan tadi ya, dengan para pemangku kepentingan terhadap tadinya ya, skopnya, waktunya, biaya, dan kualitasnya. Sehingga semua pihak memiliki pemahaman yang sama akan perubahan atau penyesuaian yang perlu dilakukan. Nah, keseimbangan antara empat pembatas tadi ini penting supaya proyek mencapai target yang telah ditetapkan tanpa ada konflik atau ketidaksesuaian dengan harapan. Dengan menjaga keseimbangan, manajer proyek bisa lebih mudah mencapai proyek secara optimal dan hasilnya sesuai dengan ekspektasi. Oke, itu tadi empat constraint batas proyek. Next, sekarang kita akan lanjut ke metodologi ya. Metodologi ini eh, adalah pendekatan-pendekatan ya, akan membahas pendekatan utama dan juga metodologi lainnya. Setiap metodologi ini memiliki proses dan prinsip yang beda-beda untuk mencapai tujuan tergantung dari karakteristik proyek ya, kebutuhan tim. Yang pertama ini pendekatan tradisional yang biasa gitu ya. Ini manajemen proyek itu adalah salah satu metode yang paling dasar dan umum dilakukan ya dalam pendekatan tradisional ini. Biasanya ini disebut waterfall ya, waterfall. Nah, si
Waterfall model ini setiap tahapan proyek harus dilaksanakan secara berurutan ya. Kalau udah ini ke sini, kalau udah sini sini, terus gitu sekuensial. Jadi mirip dengan aliran air yang mengalir ke bawah satu tahap ke tahap berikutnya. Ya, ini tahapannya tadi ya kayak 5 proses utama tadi ada inisiasi, planning, eksekusi, monitoring, closing. Ya, itu waterfall. Nah, kalau yang pendekatan tradisional ini cocok untuk proyek yang ruang lingkupnya jelas. Jadi kata kuncinya harus jelas. Kalau jelas, udah aja pakai pendekatan tradisional sudah cukup gitu ya. Dan tujuannya baik gitu, ya, terdefinisi dengan baik gitu ya. Dan perubahannya itu minimal apa? Perubahannya itu minimal gitu selama pelaksanaannya gitu. Tidak sering berubah gitu ya. Ini cocok pakai pendekatan tradisional. Kemudian ada metodologi lainnya ya, ada RUP, critical change, extreme, dan juga event change metodologi. Nah, kalau RUP ini Rational Unified Process ya. Ini metodologi manajemen proyek yang dikembangkan IBM dulu ya, populer di pengembangan software. RUP itu siklenya iteratif, fokus pada fase dan disiplin yang saling tumpang tindih gitu ya, parallelism. Ada inception, elaboration, construction, transition istilah-istilahnya ini. Nah, metodologi ini sangat berguna untuk proyek yang memerlukan pendekatan yang iteratif atau berulang dan memungkinkan adanya perubahan selama pengembangan. Kemudian ada CCBM, dah, atau Critical Change Project Management ini, CCBM. Nah, kalau CCBM ini metodologi yang dari eh, teori-teori konstrain dikembangkannya. Nah, kalau fokus utamanya CCBM atau Critical Change ini adalah pada pengelolaan sumber daya yang terlibat dan penetapan waktu cadangan atau buffering untuk mengantisipasi ketidakpastian. Ya, kalau PCPN ini biasanya menggunakan istilah namanya critical chain, yaitu jalur terpanjang dalam proyek dengan mempertimbangkan ketersediaan resource dan buffer waktunya berapa yang disediakan. Jadi ada buffer gitu ya, buffering time, penggunaan buffer pada akhir setiap rantai kritis untuk menyerap kira-kira ada hambatan nggak untuk menjaga jadwal tetap sesuai rencana. Dan yang kedua yaitu di dalam critical chain ini ada pengelolaan sumber daya manusianya. Supaya sumber daya manusia itu dipastikan selalu tersedia ketika dibutuhkan dan menghindari penundaan tadi ya akibat kurangnya resource. Nah, kalau sisi CPN ini untuk proyek-proyek yang sensitif terhadap waktu dan sumber daya ya, serta untuk membantu mengurangi penundaan proyek karena adanya keterbatasan sumber daya. Kemudian ada ekstrim project management. Nah, kalau ekstrim project management ini metodologi untuk menangani proyek yang memiliki ketidakpastian dan perubahan sangat tinggi. Ya. Extreme project management ini lebih fleksibel dibandingkan tradisional dan cenderung digunakan untuk proyek yang apa? Yang ini ya, eh, ketidakpastiannya tadi sangat tinggi gitu ya, yang sangat fleksibel. Dan biasanya ekstrim programmer ini proyeknya itu inovasinya sangat tinggi gitu ya. Perubahannya sangat tinggi, pengembangan produk, teknologi baru. Contoh-contoh itu adalah contoh-contoh untuk proyek-proyek yang inovasinya tinggi ya. Pendekatannya sama, ada iteratifnya dan fleksibel. Ya tidak punya planning yang kaku gitu, ya, melainkan cycle-nya pendek-pendek untuk memungkinkannya ada perubahan-perubahan yang cepat dan mudah. Ya. Kemudian dia fokus pada kolaborasi ya supaya komunikasi antar tim itu intensif dan juga komunikasi dengan stakeholder juga intensif agar dia responsif terhadap perubahan-perubahan yang dilakukan. Kalau ekstrim ini sangat cocok untuk proyek yang berisiko tinggi gitu ya. Dan dengan tujuan mungkin berubah seiring berjalan waktu gitu. Kemudian ada juga event change metodologi. Nah, yang ini ECM. Ini metodologi yang fokusnya pada pengelolaan ketidakpastian dan risiko dengan menggunakan event-event yang mempengaruhi jadwal atau progres proyek. Dia event based. Jadi si ICM ini memodelkan proyek dengan
menghitung kejadian-kejadian acak yang bisa mempengaruhi jalannya proyek. Ya, event-event random apa yang bisa mempengaruhi jalannya proyek. Konsepnya dia ada event chain, ada risk analisnya, kemudian ada simulasi Monte Carlo gitu ya. Mungkin tahu ya itu simulasi Monte Carlo ini adalah teknik statistik itu yang digunakan untuk memprediksi dampak-dampak dari kejadian acak pada jadwal proyek. Ya, gunanya untuk proyek yang kompleks kalau ini dan rentan terhadap ketidakpastian karena metodologi HCM ini membantu antisipasi berbagai skenario yang bisa saja terjadi. Ya, kesimpulannya setiap metodologi manajemen proyek ini pendekatan punya keunggulan yang berbeda ya. Pemilihan metodologi yang tepat ini tergantung dari jenis proyek, kompleksitas, tingkat ketidakpastian, serta ya kebutuhan dari stakeholder ya. Jadi tadi ya pendekatan tradisional ini cocok untuk yang proyek dan tujuan lingkup yang sudah jelas. Kemudian RUP ini untuk yang membutuhkan iterasi gitu ya tadi. Kemudian kalau sisi PM atau critical chain ini untuk yang memerlukan pengelolaan waktu dan sumber daya yang ketat gitu. Kalau ekstrim ini untuk ketidakpastian tinggi dan perubahan yang cepat. Kalau event change ini untuk pengelolaan resiko dan antisipasi secara acak. Ya. Intinya itu secara ringkasnya. Jadi dengan pemahaman berbagai metodologi ini, manajer proyek bisa memilih ya pendekatan apa sih yang paling sesuai agar keberhasilan proyek sesuai dengan karakteristik uniknya tadi ya. Next, area pengetahuan manajemen proyek. Nah, area pengetahuan ini mencakup komponen yang penting bagi keberhasilan sebuah proyek. Jadi area pengetahuan ini berfokus pada aspek dari manajemen proyek yang harus dikelola oleh manajer proyek ya, untuk memastikan proyek itu bisa mencapai tujuan sesuai harapan stakeholder. Ya, jadi area pengetahuannya dia memang harus banyak pengetahuan ya, harus uh, manajemen lingkup tadi ya. Ini udah waktu, biaya, kualitas, manajemen sumber daya, komunikasi, risiko, pengadaan, dan integrasi proyek. Nah, saya kira ini tadi sudah kita bahas ya. Artinya bahwa secara singkat, area pengetahuan ini dalam manajemen proyek ini mencakup komponen yang semuanya saling berkaitan. Dari lingkup sampai integrasi tadi gitu ya. Dan ya memang pemahaman yang mendalam untuk setiap area untuk seorang manajer proyek ini penting ya untuk memastikan proyeknya lancar, tepat waktu, sesuai anggaran dan memenuhi kualitas. Ya, ini udah ya tadi udah. Nah ini alat-alat dan toolsnya tadi ya macam-macam alat yang bisa digunakan itu tadi sebenarnya tadi juga ada di slide. eh, nah di sini ya sudah dijelas, dijelaskan banyak ya untuk manajemen lingkup menggunakan apa, waktu pakai apa, biaya pakai apa, dan seterusnya. Ini mungkin beberapa tools yang bisa nanti kita gunakan untuk membantu dalam merencanakan, mengendalikan, dan memantau proyek sehingga proyek on schedule, on budget, kemudian on quality yang sudah ditetapkan ya. Ada diagram PERT gitu ya, ada diagram event, event chain, ada optimalisasi cycle, ada juga diagram Gantt chart. Oke. Nah, kalau diagram 4 ini tools grafis yang digunakan ini mungkin nanti silakan di googling gitu ya, seperti apa gambarnya. Untuk memplanning, mengkoordinasikan, menjadwalkan tugas dalam sebuah proyek ya. Nah, kalau part itu berguna untuk proyek-proyek yang banyak tidak pastinya. Tiap aktivitas memiliki perkiraan waktu yang variatif gitu ya. Ada urutan tasnya, ada definisi antar tas, dan juga waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan setiap apa eh, tugas tadi. Kalau part itu biasanya dia ada elemen utamanya ya, ada elemen utama partnya itu sendiri gitu ya. Kemudian estimasi waktu, kemudian ada jalur critical path, critical path. Biasanya istilah-istilahnya itu tiga. Nah, diagram part ini biasanya elemennya itu ada titik ya, jadi ada node, ada titik atau titik yang mewakili peristiwa atau milestone penting dalam proyek. Kemudian ada panah nanti ya, ini titik panah gitu. Ah,
Jadi si antar node atau titik tadi dihubungkan dengan panah. Kemudian waktu. Biasanya nanti ada tiga estimasi waktu ya. Ada yang kalau O itu optimis waktunya gitu. Kemudian ada yang M gitu ya. Kemungkinan waktu kemungkinannya besar. Kemudian pesimis gitu ya. Kalau O optimis, M itu ya kemungkinan, kemungkinan besar. Kemudian ada pesimis, pesimis waktunya. Jadi nanti dengan estimasi ini manajer proyek menghitung perkiraan waktu yang realistis setiap aktivitas. Kemudian ada jalur kritikal atau jalur kritis ya, critical path. Itu jalur terpanjang dalam diagram yang menunjukkan aktivitas yang paling menentukan durasi proyek secara keseluruhan. Jadi jika ada keterlambatan pada salah satu aktivitas, maka seluruh proyek akan lambat. Ya, ini critical path. Jadi critical path itu nanti diidentifikasi, oh kayaknya ini yang akan menentukan dan juga kalau ini critical path-nya di apa diganggu, ya akan ada impact keterlambatan pada keseluruhan proyek. Diagram path ini kelebihannya dia memberikan visualisasinya jelas ya, urutan dan ketergantungan tugasnya. Dan juga dia membantu mengidentifikasi aktivitas kritis ya yang harus dikelola secara ketat untuk menjaga jadwal dari proyek. Ya, untuk proyek yang kompleks, ketidakpastiannya tinggi dan juga memerlukan perencanaan waktu yang detail, bisa kita gunakan diagram PERT. Ya. Kemudian yang kedua adalah diagram Gantt atau Gantt chart. Nah, ini adalah salah satu tool yang menampilkan jadwal proyek dalam bentuk diagram batang biasanya ya. Misalnya di sini ada apa, di sini ada diagram batang sampai mana. Ini ada waktu biasanya atasnya yang horizontal, yang sininya adalah assign orang. Ya, jadi biasanya ini adalah salah satu tools yang diagram Gantt ini paling populer memang karena mudah penggunaannya dan kemampuannya untuk memberikan gambaran visual dari durasi progres tiap task dalam proyek. Yang vertikal ini biasanya adalah daftar tugas-tugasnya ya. Misalnya ini pekerjaannya apa aja ya, atau tas-tas yang harus dikerjakan apa, aktivitasnya, dan horizontal ini waktunya gitu ya. Bisa di bawah atau di atas gitu ya. Ini kalender tanggal berapa, nah, nanti di sini titik temunya dilakukan kapan gitu. Ini ada diagram batang. Jadi setiap tugas itu dipresentasikan dalam batang horizontal tadi gitu ya. Sesuai durasi waktu yang dilakukan. Dan nah, kemudian ini dijadwalkan ada ya dan juga ada monitoringnya. Jadi si manajer proyek itu melihat kapan tugasnya dimulai, kapan selesai, memastikan tugas saling mendukung antar keseluruhan proyek. Kemudian ada biasanya dependensi ya antar kalau ini ada dependensi ke sini, oh berarti kalau ini belum selesai ini nggak bisa jalan. Ya, menampilkan kehubungan antar tugas. Jadi kalau tugas tugas tertentu itu harus selesai sebelum tugas lain bisa dimulai. Ini belum bisa start kalau ini belum bisa selesai. Ada yang begitu. Nah, kelebihannya dia mudah dipahami gitu ya. Kemudian memungkinkan si manajer proyek itu melacak, mengidentifikasi tugas yang telat-telat atau membutuhkan perhatian lebih gitu ya. Nah, ini cocok untuk proyek yang memiliki jadwal waktu yang tetap dan mudah diidentifikasi ya. Ini Gantt cocok. Kemudian change diagram, event change diagram ya. Kalau ini adalah ya ini atau event change ya. Nah, kalau event change ini untuk menggambarkan serangkaian apa atau memodelkan ketidakpastian dalam proyek melalui event ya, melalui event change atau rantai peristiwa atau kejadian. Nah, ini penting untuk mengelola eh, kejadian-kejadian random yang bisa mempengaruhi jadwal proyek. Karena nanti mungkin dicari gambar-gambar dari event change management. Elemennya pasti ada menggambarkan serangkaian event yang berdampak pada aktivitas proyek, pada jadwal proses, sehingga rantai kejadian ini bisa mempengaruhi keseluruhan proyek. Kemudian ada apa? Eh, ada risiko handlingnya gitu ya. Ah, jadi kalau misalnya nanti ada event apa gitu ya di kejadian-kejadian tertentu, langsung dilakukan
risk handlingnya gitu ya, mitigasinya. Kemudian nanti ada ini tadi ada elemennya tentunya ya, ada handling eventnya. Ya ini ada elemen dari event chain ini ya, pasti ada gambarnya. Dan yang terakhir yaitu simulasi Monte Carlo. Jadi simulasi Monte Carlo itu dia akan memodelkan prediksi dari berbagai skenario sehingga manajer proyek bisa melihat bagaimana kejadian-kejadian itu mempengaruhi jadwal proyek secara keseluruhan. Kelebihan dari diagram event ini membantu manajer proyek mengidentifikasi potensi kejadian tidak terduga yang bisa mempengaruhi proyek dan memungkinkan planning yang lebih baik untuk mengelola ketidakpastian dan risiko-risiko. Ya, jadi kalau untuk proyek yang memiliki ketidakpastian tinggi, membutuhkan manajemen risiko mendalam, boleh pakai ini ya. Bisa pakai diagram event change. Kemudian yang terakhir adalah di optimasi siklus project atau project cycle optimization. Optimization ya. Ini tekniknya bertujuan untuk peningkatan efisiensi dan mengurangi waktu yang dibutuhkan dalam siklus hidup proyek secara keseluruhan. Nah, si teknik ini ya melibatkan identifikasinya dan juga eliminasi dari aktivitas atau proses-proses yang tidak produktif supaya optimal alur kerja dalam proyek ya. Jadi dia identifikasi aktivitas yang plus dan juga yang minus ya. Jadi dia memetakan setiap aktivitas, mengidentifikasi mana yang memberikan nilai atau value bagi proyek, mana yang tidak. Aktivitas yang non bernilai tambah bisa dikurangi dan dihilangkan untuk mempercepat cycle project. Kemudian dia ada sinkronisasi tugas dan juga resource ya. Nah, teknik ini melibatkan sinkronisasi tugas dan resource yang diperlukan. Jadi optimalisasi ini untuk dapat mencakup pengaturan, mungkin diatur ulang gitu ya alur kerjanya, kemudian dijadwal ulang sumber dayanya agar proyek bisa lebih efisien. Tadi yang disinkronisasi antara tugasnya dan resource-nya. Kemudian peningkatan produktivitas ya. Nah, dengan mengidentifikasi dan menghilangkan hambatan alur proyek, optimasi siklus proyek bisa meningkatkan produktivitas tim dan memungkinkan proyek diselesaikan lebih cepat. Ya, kelebihannya dari optimasi project cycle ini ya mengurangi waktu dan biaya proyek ya dengan menghilangkan aktivitas yang tidak perlu dan juga meningkatkan efisiensi seluruhan proyek supaya optimal alur kerjanya. Yang optimasi project cycle ini sangat cocok untuk proyek yang memiliki batasan waktu yang ketat dan memerlukan peningkatan efisiensi untuk goal tertentu gitu ya. Nah, ini secara keseluruhan ada 4 ya, ada PERT, diagram chart, check event, dan optimasi cycle project. Ini penting dalam planning dan pengelolaan dan pengendalian project. Setiap tools memiliki kelebihannya dan pemilihannya itu disesuaikan aja dengan karakteristik proyek serta tujuan yang ingin dicapai. Dengan tools yang tepat, manajer proyek bisa meningkatkan peluang keberhasilan proyek serta mencapai hasil yang diharapkan oleh stakeholder. Next, yaitu asosiasi dan serta manajemen proyek ya. Jadi singkat-singkat aja ya, kalau dari sisi asosiasi ini ya, kalau ini asosiasi ini perannya untuk menetapkan standar ya dan juga best practice supaya para profesional project management terbantu gitu ya untuk berkembang, bernetworking, untuk mengikuti praktek yang diakui secara internasional atau global ya. Sertifikasi manajemen proyek itu juga sisi lain memberikan pengakuan profesional yang membuktikan kompetensi seorang dalam pengelola proyek. Ya, ini ada salah asosiasi ya, ini ada PMI, Project Management Institute ya. Ini salah satu asosiasi paling terkenal di dunia untuk profesi manajemen proyek berbasis di Amerika Serikat. Dia mengembangkan PMBOK gitu ya, Project Management Body of Knowledge, standar internasional untuk proyek manajemen yang diakui secara luas, menyediakan sertifikasinya. Namanya sertifikasinya PMP ya, Project Management Profesional, dan juga CAPM.
Certified Associate in Project Management. Ya. Kemudian ada lagi asosiasi namanya AAPM. AAPM kalau AAPM American Academy of Project Management. Dia menyediakan juga berbagai sertifikasi eh, apa di bidang profesional di bidang manajemen proyek atau program dan juga portofolio. Fokusnya pada pengembangan standar pendidikan untuk seorang manajer proyek yang bekerja di sektor yang memerlukan spesifikasi keahlian khusus atau teknologi seperti misalnya teknologi dan keuangan. Kemudian ada FPLN, ini Agile Project Leadership Network. Dia fokus pada pendekatan agile dalam manajemen proyeknya. Jadi perusahaan nanti menyediakan resource dan network bagi profesional yang tertarik untuk metode agile ini ya, lebih kepada supaya fleksibel, lebih fleksibel juga lebih responsif terhadap change yang apa perubahan-perubahan dibandingkan dengan pendekatan tradisional pada umumnya. Ada juga APM, APM ini Associate for Project Management di Inggris ya. Kalau tadi PMP, PMI di Amerika Serikat, ini versi Eropa. eh Sebenarnya EPM ini adalah badan amal terdaftar untuk mempromosikan pengembangan manajemen proyek. Si APM juga menyediakan sertifikasi sumber daya, standar-standar yang relevan untuk profesional di Eropa ya, untuk manajemen proyek dan memiliki panduan praktis dalam manajemen proyek berbasis industri. IPM, ini IPM ini di Australia, ya Australia Institute of Project Management menyediakan juga dia framework sertifikasinya ya, ada level kompetensinya untuk manajer proyek di Australia. Ya, serta berbagai pelatihannya ada dan pengembangan apa profesionalnya. IPMA ini International Project Management Association. Ini basisnya di Eropa menyediakan sertifikasi IPMA ini ya, IPMA C A B C D gitu ya. Sesuai dengan tingkat tentunya level pengalaman dan kompetensi profesionalnya. Juga dia mendukung pengembangan standar internasional dan praktek yang baik, terbaik gitu ya, dalam manajemen proyek gitu. Jadi asosiasi-asosiasi ini ya intinya mereka memberikan platform bagi para profesional untuk saling ya terkoneksi, saling belajar, saling mengembangkan skill ya di antara mereka melalui program sertifikasi dan pelatihan tadi. Kemudian standar, ini standar tentunya ada tiga kalau di sini tadi juga kita udah bahas ya PMBOK, Prince dan juga DIN tadi ya. Di standar ini tentu adalah pedoman yang sudah dirumuskan oleh para asosiasi profesional tadi untuk menetapkan praktik terbaik ya prosesnya gimana, metodologi yang digunakannya eh, apa gitu ya. Ada PMBOK, Product Product Management of Knowledge ya. Jadi tadi yang nyusunnya PMI gitu ya, bukan Palang Merah Indonesia tapi dia Project Management Institute. eh, Dia meletakkan dasar-dasar bagi banyak sertifikasi manajemen proyek, proses pengetahuan praktek terbaik dalam manajemen proyek. Di PMBOK memang dikenal luas ya sebagai referensi utama dalam proyek yang terstruktur dan bangun. Kemudian ada FRINS tuh tadi ya, Project in Control Environment. Biasanya untuk proyek yang high dependency atau ketergantungan tinggi dan membutuhkan controlling yang ketat. Kemudian si standar untuk manajemen program untuk portofolio ini mencakup guidance dalam mengelola program dan portofolio project. Ya, dia tuh bisa terdiri dari beberapa proyek ya. Biasanya yang perlu dikelola secara bersamaan. Jadi standar ini nanti membantu manajer proyek untuk mengkoordinasikan berbagai proyek dalam satu program atau portofolio, sehingga memastikan keselarasan dengan tujuan strategisnya. Jadi standar-standar ini nanti membantu memberikan landasan penting bagi manajer proyek untuk bekerja secara sistematis ya, untuk meningkatkan peluang keberhasilan proyek. Oke, mungkin itu ya. Jadi asosiasi standar itu dan sertifikasi dalam manajemen proyek ini memberikan apa ya basic yang kuat ya bagi profesional untuk mengembangkan skill dan
keterampilan dan keahlian ya. Dengan memahami, mendapatkan sertifikasi yang diakui, seorang manajer proyek bisa meningkatkan kredibilitas dan juga mungkin daya kompetitif di market, di kerjaan gitu ya. Ya, seperti sertifikasi misalnya CPM ini ya, CAPM, IPMA ini menunjukkan bahwa keahlian dan komitmen profesional di bidangnya gitu ya. Sehingga membantu profesional untuk berkarir dan bertanggung jawab mengelola proyek secara efektif ya. Oke, jadi begitulah dari kesimpulan dari materi kerangka manajemen proyek tadi ya. Jadi secara keseluruhan sebenarnya materi ini menekankan pentingnya manajemen proyek yang struktur dan profesional untuk memastikan kesuksesan proyek dengan memanfaatkan proses, alatnya, metodologinya, dan juga sertifikasi yang diakui. Seorang manajer proyek bisa mengelola proyek dengan lebih efektif, memenuhi harapan dari stakeholdernya, dan hasilnya optimal. Oke, demikianlah mungkin pertemuan di apa ketiga ini terkait kerangka manajemen proyek. Demikian yang sudah disampaikan. eh, ada Jika ada pertanyaan ataupun tanggapan terkait manajemen proyek di pertemuan ketiga kali ini, silakan tinggalkan komentar di Classroom ataupun di eh, video ini ya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan atau kekurangan. Bila topik ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.